saya hormati, ini abangda saya, sama-sama dari Bukit Tinggi, dan namanya sama-sama Hasan. Sudahlah sekampung, namanya sama pula. Dan ini adalah idola kami di Sumatera Barat. Ini Jenderal aktif, Jenderal TNI Angkatan Darat aktif, Bintang 3, Letnan Jenderal Muhammad Hasan. Terima kasih banyak Bang, sudah mengundang saya, sebuah kehormatan besar untuk bisa bicara di forum ini. Yang saya hormati Kakanda Wadan Kodiklat sedang di ruangan, para inspektur ya, direktur Kodiklat yang saya hormati, para komandan satuan jajaran Kodiklat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para paban dan pabandia di lingkungan Kodiklat Angkatan Darat. Saya merasa sangat terhormat bisa berbicara di forum yang menurut saya sangat terhormat dan sangat penting, di depan para pejabat Kodiklat Angkatan Darat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya mungkin akan sharing saja. Saya ini bukan ahli perang, bukan juga ahli pertempuran, tapi selama menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, ada 2 target KPI yang waktu itu saya tetapkan di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Yang pertama, target pertama adalah untuk memenangkan perang kognitif. Ya, perang kognitif ini ya mau nggak mau harus menjadi perhatian penting, apalagi negara kita tidak menerapkan censorship. Sosial media bebas, nggak ada pembatasan apa-apa, dan sampai saat ini belum ada aturan undang-undang yang selevel undang-undang yang mengatur soal peredaran informasi di media sosial seperti POFMA di Singapura. Kalau di negara tetangga kita itu ada aturan selevel undang-undang yang disebut dengan POFMA. POFMA itu Protection from Falsehood and Misinformation Act. Jadi ada aturan undang-undang yang mengatur soal bagaimana memberikan, itu sebenarnya perlindungan terhadap warga negara, supaya warga negara tidak terpapar berita bohong. Dan yang kedua, target di kantor komunikasi ketika saya memimpin pada saat itu, jadi saya ini sebenarnya kepala kantor komunikasi pertama dan terakhir Pak, karena setelah itu namanya bukan kantor komunikasi kepresiden lagi, tapi berubah menjadi Bakom pemerintah. Nah, target keduanya adalah untuk mengatasi 3 hal: disinformasi, fitnah, dan kebencian. Ini sebenarnya turunan dari perang kognitif. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan sebuah paparan yang berjudul, karena saya bicara di depan para perwira-perwira TNI Angkatan Darat, saya akan menyampaikan sebuah materi berjudul Benteng Kognitif Nusantara, Strategi Perang Sun Tzu hingga Algoritma Digital. Mungkin halaman berikutnya. Kalau secara konvensional kita mengenal medan tempur itu matranya medan tempur darat yang paling klasik, yang paling tua medan tempur di darat. Ketika peradaban berkembang, medan pertempuran berkembang ke laut.
Begitu berkembang lagi peradaban, Perang Dunia Kedua, medan pertempuran juga ada di udara. Ketika Perang Dingin, ada medan pertempuran ruang angkasa. Matra keempat, ruang angkasa. Ketika teknologi cyber berkembang, komputer, internet berkembang lagi medan pertempuran kelima, namanya medan pertempuran cyber. Jadi harusnya ada matra khusus, itu matra cyber. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi informasi, berkembang lagi sebuah matra pertempuran baru, medan pertempuran baru yang disebut dengan medan pertempuran kognitif yang sifatnya lebih masif. Jadi ini bisa disebut sebagai matra keenam atau medan pertempuran keenam. Sebenarnya cognitive warfare ini bukan medan pertempuran yang baru. Ini medan pertempuran yang sudah berlangsung sejak zaman dahulu kala hingga hari ini, tapi polanya semakin kompleks dan semakin berbeda. Cognitive warfare itu adalah melumpuhkan lawan dengan menyerang proses berpikir. Jadi medan pertempuran kognitif itu ada di kepala. Dia menyerang setiap sentimeter atau milimeter saraf-saraf yang ada di kepala kita semua. Dia menyerang proses berpikir dan akhirnya targetnya adalah mengganggu proses pengambilan keputusan. Ini kira-kira definisi dari cognitive warfare. Dan cognitive warfare ini adalah senjata perang paling tua sekaligus juga paling mutakhir. Nanti saya akan sampaikan apa perbedaannya di masa lalu dan di masa yang sekarang dan di masa yang akan datang. Target dari cognitive warfare itu bukan merebut wilayah secara geografis, bukan ngebom, bukan menembakkan peluru, bukan meluncurkan rudal, bukan pendudukan, tapi melumpuhkan cara berpikir, merebut persepsi, hingga akhirnya nanti membuat orang kehilangan semangat untuk melawan. Jadi itu yang dibilang oleh Sun Tzu, menaklukkan musuh yang paling baik itu adalah dengan tanpa berperang. Jadi seni bertempur paling tinggi adalah mengalahkan musuh tanpa bertempur, tanpa memuntahkan satu peluru pun. Dan ini sudah dipraktekkan dari masa ke masa. Halaman berikutnya. Ini contoh saja. Saya bukan ahli perang, tapi membaca banyak sekali literatur tentang cognitive warfare. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sejaman, saya rasa kalau lihat wajah-wajahnya ini, tahulah buku cerita Samkok zaman dulu itu, atau menonton film Three Kingdom, atau membaca cerita tentang konflik tiga kerajaan di Cina sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan di dalam cerita Three Kingdom itu banyak sekali cognitive warfare konvensional. Nah, cognitive warfare klasik yang dilakukan, dan itu melumpuhkan cara berpikir lawan sehingga bisa memenangkan bahkan tanpa pertempuran. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu nonton film Radcliffe, saya rasa di Netflix ada itu, karena dulu di bioskop ada film Radcliffe, itu ada namanya ahli strategi, namanya Zhuge Liang. Zhuge Liang ini ahli strategi yang mungkin hampir tidak pernah kalah dalam pertempuran. Hampir tidak pernah kalah dalam pertempuran. Nah, ada di suatu masa Zhuge Liang itu terpojok di sebuah kota yang hanya punya 2.500 prajurit yang setia kepada dia. Sementara dia dikejar oleh salah satu ahli strategi lain
yang kira-kira sama hebatnya dengan dia, namanya Sima Yi, yang itu punya 150.000 orang tentara. Dia terpojok dalam benteng kota. Nah, dia harus melancarkan perang asimetris. Nggak mungkin hadap-hadapan. Dia harus memutar otak gimana caranya supaya bisa mengalahkan lawan. Kalau nggak, dia bisa mati. Cara yang dia lakukan adalah dengan cywar, menyerang cara berpikir lawannya dia. Gerbang kota dia buka, orang biasa dibiarkan lalu lalang keluar masuk gerbang kota, dan dia main kecapi. Dia main kecapi di menara benteng kota. Lawannya yang melihat itu tentu berpikir, seorang Zhuge Liang, ahli strategi, nggak mungkin nggak tahu kalau kita mau menyerang. Kalau dia buka gerbang kota, jangan-jangan ada jebakan. Kita akan di-ambush, kita akan dijebak, kita akan disergap ketika kita masuk ke dalam gerbang kota. Ini jebakan. Dalam pikirannya Sima Yi waktu itu, ini jebakan. Karena berpikir ini adalah jebakan, Sima Yi tarik mundur pasukannya. Nggak jadi menyerang benteng kota. Zhuge Liang bisa memenangkan pertempuran tanpa mengorbankan satu nyawa pun. Kalau dia melancarkan perang simetris waktu itu, kalah dia pasti. Sehebat-hebatnya dia bertempur, sehebat-hebatnya persenjataan dia, sehebat-hebatnya kemampuan tentara dia, pasti kalah. 2.500 melawan 150.000. Tetapi dia melancarkan perang asimetris, perang psikologis, menyerang sarafnya ahli strategi lawan, yang membuat ahli strategi lawan berpikir ini adalah jebakan, pasukannya mundur. Ini cognitive warfare di zaman klasik. Dia memenangkan pertempuran bahkan tidak dengan bertempur. Begitu juga ahli perang lawan ini juga pernah diolok-olok oleh Zhuge Liang. Karena dia di satu ketika hanya bertahan saja dalam benteng, nggak pernah keluar, dikirimkan pakaian perempuan oleh Zhuge Liang. Diolok-olok, kamu cemen, kamu banci, kamu penakut, makanya kamu bertahan saja di dalam benteng. Tapi Sima Yi tahu bahwa ini adalah cognitive warfare. Ini menyerang cara berpikir dia. Dia direndahkan sebagai banci, dia direndahkan sebagai orang penakut. Tapi Sima Yi tenang aja. Dia nggak masalah dia direndahkan. Karena dia nggak mau, dia tahu itu cognitive warfare. Kalau dia terpancing keluar, kalah dia. Tapi dia tetap bertahan dalam benteng dia karena dia yakin logistiknya cukup, sementara yang di luar itu pada kelaparan, dia tetap bertahan aja di benteng dia. Sima Yi nggak keluar-keluar, Zhuge Liang nggak berani nyerbu ke dalam. Akhirnya Zhuge Liang menarik mundur pasukannya, Sima Yi menang tanpa harus bertempur. Ini contoh cognitive warfare. Jadi Cina itu luar biasa. RRC itu sejarahnya luar biasa dengan cognitive warfare. Kalau kita nonton film-film Three Kingdom itu penuh sekali, kaya sekali dengan cognitive warfare. Halaman berikutnya. Nah, ini di zaman Perang Salib. Dulu ada tokoh perang salib yang terkenal dari kalangan Islam, namanya Salahuddin Al-Ayyubi, atau di barat itu dikenal dengan nama Saladin. Saladin ini tidak hanya berperang dengan tentara salib, tapi Saladin ini juga punya ambisi untuk menyatukan umat Islam di bawah panji-panji Ahlussunnah wal Jamaah. Karena sebelumnya dia pernah bekerja di dinasti Syiah. Nah, salah satu yang dia buru itu adalah kelompok yang namanya Asasin. Asasin ini sebenarnya kelompok militan Syiah Ismailiyah, Nizari Ismailiyah, yang asalnya dari Persia tapi punya benteng di Al-Amud, Suriah. Asasin ini tentaranya nggak banyak, kecil. Kalau di Jepang itu kayak ninja, dia bukan pasukan tempur yang bisa hadap-hadapan dengan pasukan tempur lain. Tapi dia keahliannya menyusup,
keahliannya sabotase, keahliannya membunuh diam-diam pemimpin tentara musuh. Assassin waktu itu sudah terpojok di benteng Al-Amud dengan puluhan ribu tentaranya Saladin. Dan Assassin kalau head to head perang simetris sudah pasti kalah dengan Saladin. Apa yang dilakukan oleh Assassin adalah dia kirim orang menyusup ke tenda Saladin, menancapkan belati di bantal tidurnya Saladin. Itu mengacaukan proses berpikirnya Sultan Saladin. Kenapa? Berarti musuh ada di mana-mana. Membuat ketakutan, paranoia yang luar biasa dalam pikiran Saladin, sehingga dia merubah cara pengamanan, merubah desain tendanya dia, tempat tidurnya kalau bisa di atas pohon, supaya tidak mudah dijangkau oleh orang. Menyerang proses pengambilan keputusan Saladin dan akhirnya membuat Saladin menarik mundur pasukannya, nggak jadi menyerbu benteng Assassin Al-Amud. Ini contoh cognitive warfare. Assassin memenangkan lagi peperangan dengan Saladin tanpa memuntahkan satu peluru, tapi menyerang proses berpikir komandan perang terhebat di masa perang salib, namanya Saladin. Jadi Saladin itu bukannya nggak pernah kalah, dia kalah nih sama Assassin. Kalah sama Assassin. Akhirnya Saladin ini berteman dengan Assassin. Dan Assassin ini digunakan untuk mengacaukan cara berpikir tentara salib. Jadi Assassin ini menyiapkan 2 orang sleeper agent. Agen tidur 2 tahun menyamar jadi biarawan. Sampai dipercaya oleh Raja Yerusalem bernama Konrad. Dan setelah mendapatkan kepercayaan penuh dari Konrad, 2 orang biarawan ini, pendeta ini, akhirnya mendapatkan kepercayaan penuh dan menjadi orang terdekatnya Konrad. 2 orang ini dengan keahlian assassinnya membunuh Konrad dari jarak dekat dengan belati. Setelah Konrad dibunuh, itu tentara salib itu saling tuduh siapa yang membunuh Konrad. Karena pada saat itu Richard the Lionheart tidak setuju Konrad dinobatkan menjadi raja Yerusalem. Ini perang asimetris yang harus dilakukan oleh orang-orang yang kekuatannya kecil berhadapan dengan kekuatan besar, tapi kemudian bisa menaklukkan kekuatan besar. Ini juga kira-kira yang dilakukan oleh Kuba selama berpuluh-puluh tahun, menyusupkan sleeper agent di pemerintahan Amerika Serikat. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau pasti pernah baca kasus-kasus yang terbuka seperti Anna Belen Montes yang menyusup sampai menjadi agen paling senior di Badan Intelijen Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, di BAIS-nya Amerika Serikat. Atau Manuel Roja. Manuel Roja itu bahkan sampai jadi duta besar Amerika Serikat untuk Bolivia. Dia agen Kuba yang mengetahui seluruh perencanaan dan cara berpikir Amerika terhadap Kuba dan musuh-musuh Amerika, dan datanya dijual oleh Kuba ke Cina, dijual ke Rusia, dijual ke Iran dan lain-lain. Perang kognitif. Hari ini pemerintahan Amerika berpikir bahwa yang agen Kuba yang terungkap mungkin 5%, dan 95%-nya mungkin masih berada di dalam tubuh pemerintahan Amerika Serikat. Jadi memunculkan paranoia baru di dalam tubuh pemerintahan Amerika Serikat. Cognitive warfare, menyerang saraf otak, melumpuhkan cara berpikir, mengacaukan proses pengambilan keputusan. Lanjut. Nah, di zaman modern bahkan untuk negara yang sudah kuat sekalipun pernah melakukan cognitive warfare waktu operasi Badai Gurun tahun 91. Ketika mau menyerang Irak tahun 91, Amerika Serikat tuh bikin gerakan tipuan dulu dengan bikin simulasi amfibi, pendaratan amfibi di pantai Kuwait. Dan Irak, Saddam Hussein waktu itu menyangka Amerika akan menyerang dari
dari laut. Tapi ternyata padahal itu Amerika kalau head to head aja dengan perang simetris itu bisa menang, pasti bisa menang melawan Irak. Tapi karena belum punya data intelijen yang memadai soal Irak, soal persenjataan yang dimiliki oleh Irak, dia pakai cognitive warfare dulu. Menyerang cara berpikir Saddam Hussein, oh berarti Amerika mau menyerang dari laut karena ada simulasi pendaratan amfibi. Tapi ternyata menyerangnya dari barat. Dari gurun, dari barat. Itu yang mereka sebut dengan left hook. Kasih hook dari kiri untuk menghancurkan tentara Irak. Negara yang kuat sekalipun masih melakukan cognitive warfare, tipu daya untuk mengganggu cara berpikir lawan untuk mengambil keputusan. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang diajarkan dalam buku 36 strategi perang yang ada di Cina. Jadi sebenarnya literatur timur itu untuk strategi perang kaya sekali. Dan buku strategi perang itu mengklaim, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu cari bukunya, mereka klaim tidak akan ada strategi baru di bawah kolong langit selain 36 strategi ini. Saya tidak tahu betul-betul terbukti atau tidak, tapi klaim dari buku ini adalah tidak ada strategi baru di bawah kolong langit di luar 36 strategi ini. Kalau dalam buku 36 strategi itu namanya berteriak dari timur, menyerang dari barat. Pernah dilakukan oleh Mao 4 kali, menipu tentara kaum nasionalis, dan pernah dilakukan oleh Amerika Serikat ketika operasi Badai Gurun tahun 1991. Nah, sekarang kita bicara cognitive warfare di era sekarang. Saran saya, Abangda dan Kodiklat, kalau bisa ada pendidikan khusus buat seluruh jajaran tentara nasional Indonesia untuk belajar cara kerja algoritma dan bagaimana algoritma masuk ke dalam ruang paling pribadi kita, mempengaruhi cara kita berpikir dan mempengaruhi cara kita bertindak. Karena ini akan lepas dari pengawasan komandan paling hebat sekalipun. Algoritma yang ada di telapak tangan kita itu pasti nggak bisa diawasi oleh komandan paling hebat sekalipun. Jadi perlu memberikan pemahaman kepada tentara nasional Indonesia bagaimana cara kerja algoritma supaya cara berpikir para tentara nasional Indonesia tetap kritis. Tidak gampang termakan informasi, tidak gampang marah membaca informasi, tidak gampang membuat keputusan yang tergesa-gesa. Kadang-kadang bukan lagi arahan komandan, kadang-kadang bukan berita lagi yang dibaca, tapi informasi di telapak tangan itu mempengaruhi cara, gak hanya tentara, tapi cara seluruh warga negara dalam berpikir dan mengambil keputusan. Nah, dalam era algoritma ini, perangnya sudah bukan lagi perang psikologi dengan cara perang klasik tadi, enggak. Perangnya itu bisa didesain oleh negara lain, bisa juga tanpa didesain. Ada satu orang yang tanpa sengaja tapi ingin mempengaruhi cara berpikir orang, dia bisa menjadi mesin perang sendiri yang luar biasa di media sosial. Teman-teman TNI pasti agak trauma dengan yang namanya Ferry Irwandi, adik saya itu. Teman-teman polisi juga mungkin agak trauma. Dia nggak mendesain dengan khusus untuk mengacaukan cara berpikir orang, tapi kesempatan yang diberikan oleh teknologi informasi hari ini bisa membuat satu individu mempengaruhi begitu banyak orang dengan cara berpikir dia yang belum tentu benar, yang belum tentu bisa dikurasi, belum tentu bisa diverifikasi, belum tentu benar. Itu kesempatan yang dibuka oleh teknologi informasi tanpa bisa disensor oleh negara, tanpa bisa diawasi oleh komandan paling hebat sekalipun, tanpa bisa diawasi oleh Babinsa paling hebat sekalipun di lapangan. Karena yang bekerja big data, yang bekerja algoritma media sosial. Mantan direktur FBI James Comey itu diwawancara tahun 2014 oleh stasiun CBS. James Comey ini paranoid sekali sama Rusia sama Cina.
Pokoknya buat dia, negara dia hari ini pada masa itu tahun 2014 itu sudah dihack, sudah dihijack oleh teknologi informasinya Cina. Perusahaan-perusahaan sudah dibajak aja pokoknya. Sudah dikuasai oleh Cina, sudah dicuri datanya oleh Cina. Atau sengaja dibeli oleh Cina. Kalau nggak sengaja dibeli oleh Cina, dicuri datanya oleh Cina melalui infiltrasi internet. Kata-kata James Comey ini dipasang besar-besar di Washington DC di museum. Sayangnya sekarang museumnya sudah ditutup. Tapi waktu museum masih ada, tahun 2018 saya ke sana, kata-kata ini masih ditulis besar-besar di dinding museum. Dia bilang apa? Cuman ada 2 jenis perusahaan yang ada di Amerika Serikat, big companies, perusahaan besar yang ada di Amerika Serikat. Perusahaan yang betul-betul sudah dihack oleh Cina, baik dibeli atau secara sengaja menyerahkan data kepada Cina, atau perusahaan yang nggak tahu kalau dia sudah dihack oleh Cina. Saking paranoidnya dengan perang kognitif seperti ini, dia pun menjadi korban perang kognitif. Makanya pada tahun 2018 itu Kongres, waktu saya ke sana itu Kongres menganggarkan $380 juta hanya untuk National Security System. Supaya apa? Supaya pemilu setelah tahun 2014 bebas dari peretas Cina, peretas Rusia yang menurut orang-orang Amerika pada waktu itu mempengaruhi algoritma media sosial, mempengaruhi perusahaan-perusahaan dengan informasi-informasi yang tidak benar dan mengacaukan pemilihan. Bahkan menurut mereka bisa meretas mesin penghitungan suara di Amerika Serikat. Makanya tahun 2018 itu sebagian besar negara bagian kembali ke paper ballot. Memilihnya melalui paper ballot, melalui kertas. Jadi mesin-mesin voting yang dikirimkan oleh pemerintah federal itu oleh sebagian besar negara bagian nggak dipakai. Kenapa? Ketakutan mereka infiltrasi teknologi informasi dari Cina maupun dari Rusia yang dianggap mengganggu hasil pemilihan umum di sana. Partai Demokrat percaya ini, Partai Republik percaya ini. Nah, skandal yang terbuka belakangan adalah pasca 2016, ini tahun 2018 terbuka juga, kemenangan Donald Trump menurut penelitian ini, ada filmnya tuh namanya Cambridge Analytica. Jadi kemenangan Donald Trump pada waktu itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena merasa di darat Donald Trump kalah, dan benar di darat Donald Trump kalah. Toh Donald Trump kalah 3 juta suara dibandingkan Hillary Clinton, tapi secara electoral vote Donald Trump menang. Tapi kemenangan Donald Trump ini pun menurut Partai Demokrat waktu itu adalah karena Cambridge Analytica. Cambridge Analytica ini adalah sistem big data yang memprofil kita satu persatu secara otomatis. Bang Hasan ini sukanya apa, belanjanya apa, ngomongnya apa. Karena di HP kita tuh ada namanya social media listening. Makanya jangan kaget kalau tiba-tiba istri kita bilang mau liburan, maka di Instagram dia yang banyak nongol itu destinasi-destinasi liburan. Kenapa? Karena karena aplikasi semacam Instagram, Facebook, TikTok itu menaruh alat yang namanya social media listening. Jadi omongan kita, begitu dia deteksi liburan, keluarlah destinasi liburan. Bicara tas, keluarlah merek-merek tas secara random. Termasuk juga kita bicara bilang kita mau beli jam bagus, mau beli sepatu, keluar kalau kebetulan sosial media listeningnya lagi hidup. Jadi kita diprofil oleh aplikasi-aplikasi yang ada di media sosial itu, memprofil kita dan kemudian membombardir kita sesuai dengan profil kita. Nah, Cambridge Analytica melakukan ini pertama kali pada masa kampanye Donald Trump. Orang sekontroversial itu bisa dikemas dengan pesan yang berbeda-beda, mikro targeting pribadi per pribadi berdasarkan profil dari Facebook dan Instagram. Profil dari Facebook dan Instagram, kita yang punya Facebook dan Instagram diprofil oleh mereka, diberikan pesan-pesan politik yang sesuai dengan profil kita. Bahasanya sesuai dengan profil kita. Model-model kampanyenya, video-video yang nongol untuk memenangkan Donald Trump, tapi sesuai dengan profil kita. Ini perang kognitif hari ini. Jadi yang tampil di HP bapak-bapak hari ini, bapak-bapak buka Instagram, buka TikTok,
bahkan buka YouTube, itu tidak 100% random. Itu sudah disesuaikan dengan profil kita. Termasuk lamanya kita melihat sebuah tayangan, itu langsung dijadikan profil. Kalau bapak-bapak lebih dari 20 detik menonton video tentang perang Iran misalnya, maka 90% video Anda akan berisi perang. Nggak tahu dari mana datangnya, dia akan berisi tentang perang Iran. Kalau video ibu-ibu di rumah, kebetulan 20 detik lebih, menonton video satu kasus perselingkuhan, maka video dia selama beberapa hari akan dibombardir dengan video perselingkuhan sejenis. Maka repotlah kehidupan bapak-bapak di rumah gara-gara itu. Seolah-olah dunia penuh dengan perselingkuhan. Padahal dari satu video, kemudian muncul video-video sejenis itu di-grab, ditaruh di HP kita. Seolah-olah itu aja isinya. Atau bapak-bapak lagi browsing soal Mercy gitu, lebih dari 20 detik atau lebih dari 2 kali. Itu seolah-olah banyak sekali orang yang punya Mercy habis itu, Pak. Karena ada tayangan-tayangan si ini punya Mercy, si A punya Mercy, si B punya Mercy, si C punya Mercy. Atau promosi Mercy apa. Begitu mereka memprofiling. Awalnya digunakan untuk tujuan marketing, tapi dengan cara yang serupa bisa digunakan untuk tujuan politik. Untuk tujuan serupa bisa digunakan untuk tujuan militer. Untuk tujuan serupa bisa digunakan untuk menghancurkan sebuah bangsa. Karena yang diserang dalam proses kognitif massal ini, yang paling banyak diserang itu adalah karena kita itu paling suka marah dan mengekspresikan marah-marah itu lewat komplain, ya, lewat ngedumel-ngedumel, lewat protes-protes di media sosial. Makanya media sosial itu memfasilitasi kita dengan kemarahan sejenis. Jadi kalau kita marah-marah soal bangsa, soal pemerintah, posting, kemudian yang tampil di layar kita adalah orang-orang marah sejenis, walaupun kita nggak follow, akan nongol di layar kita. Karena kita di profil suka marah terhadap pemerintah. Makanya tentara sebagai salah satu benteng kognisi Nusantara harus mengerti proses kerja ini. Dan akhirnya dia ngerasa, oh banyak teman-teman saya yang marah. Oh ternyata di Republik ini isinya marah semua sama pemerintah. Oh kalau gitu kita bagian dari orang yang banyak. Muncullah bandwagon effect. Hancur kohesi sosial. Hancur kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan kalau sudah hancur kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, nggak perlu peluru, nggak perlu pesawat tempur, nggak perlu kapal perang, nggak perlu ground troopers untuk menghancurkan sebuah bangsa. Ini cara kerja algoritma. Cara kerja algoritma. Dan itu, kalau dulu, saya nggak tahu nih, saya benar apa enggak. Kan ada senior-senior ini. Dulu kalau chipcon itu di pasar kan Pak. Tentara kalau mau chipcon, mau di Aceh, mau di mana itu kan, menyebarkan isu di mana lu biasanya. Isu paling gampang menyebar di mana? Di pasar kan. Di pasar ada kirim 10 orang, 20 orang nyebar isu tertentu, nanti udah nyebar dengan sendirinya. Atau kalau di kampung saya itu kirim orang ke 20 lapau, ngobrol di sana bercerita, maka isu dengan mudah akan menyebar. Hari ini nggak perlu lagi. Hari ini cukup dengan algoritma media sosial, dia nyampai ke semua kita. Karena semua kita punya aplikasi itu. Nyampe ke anggota TNI, nyampe ke anggota polisi, nyampe ke keluarga mereka, nyampe ke seluruh orang. Saya juga yakin TNI kalau sekarang baca-baca media sosial kesannya semua ngelawan pemerintah. Padahal kalau dicek betulan ke lapangan, kan survei itu barusan keluar surveinya Indikator Politik Indonesia, 79% percaya terhadap pemerintah. Approval rating presiden 80%. Tapi yang kita lihat marah-marah aja semuanya, protes terhadap badai dalam secangkir kopi, tapi kita rasa itu badai di alam semesta. Begitu cara membentuk pikiran kita, dan kita ngerasa hari ini semua orang anti pemerintah. Kalau nanti tiba-tiba ada turbulensi terhadap TNI, percayalah akan merasakan juga bahwa seolah semua orang anti TNI. Itu cara kerja cognitive warfare di dunia teknologi informasi.
Itu bisa by design, bisa juga tanpa design. Ada orang iseng marah-marah aja dia bisa menimbulkan sebuah gelombang cognitive warfare. Ada yang mendesain bisa, tapi tanpa desain juga. Nah, ini perang kita mau menghadapi siapa coba? Kalau orang yang mendesain bisa kita cari nih. Orang-orang yang berkepentingan untuk mendesain bisa kita cari, tapi orang-orang yang tidak mendesain, nggak sengaja cuma mau marah-marah aja, cuma mau memuaskan egonya saja di media sosial dengan marah-marah sama pemerintah, tapi dibeli orang idenya, tapi dimakan orang narasinya, bisa menjadi gelombang kebencian yang luar biasa. Karena dia mempengaruhi keputusan orang itu dalam bersikap terhadap pemerintah. Dan kalau gelombang itu tidak diantisipasi, akan jadi sesuatu yang jelek. Jadi negara bisa lumpuh tanpa harus diperangi. Senjatanya kesimpan aja di barak dan di markas, nggak pernah dipakai, tapi negaranya langsung kalah. Jadi algoritma adalah editor baru yang menentukan apa yang dianggap benar oleh masyarakat. Sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat itu banyak yang takut kasih statement. Kenapa? Karena pasti dibully. Apapun statementnya, apalagi untuk urusan-urusan yang agak kontroversi dikit, pasti dibully. Jenderal Maluli soal baut di Aceh habis dibully. Ya kan? Menteri Pigai ngomong apa habis dibully. Saya mengalami bulian. Tapi kalau kita ngerti cara kerja algoritma, kita nggak akan patah semangat. Tapi karena kita nggak, sebagian besar di antara kita tidak diberikan pemahaman tentang algoritma, kita ngerasa seluruh dunia memusuhi kita pada saat itu. Dan bahayanya kalau itu sampai di level kebijakan yang sudah dipikirkan matang-matang, sudah sesuai dengan aspek teknokratisme, secara anggaran dan kebijakan publik sudah dipikirkan dengan matang, tapi begitu sampai di masyarakat dibully, terus karena kita takut kita mundur. Padahal di media sosial hari ini yang ngebully itu nggak harus orang beneran, mesin juga bisa ngebully, robot juga bisa ngebully. Dengan kemajuan artificial intelligence hari ini, AI hari ini, AI bisa punya akun media sosial, Pak. Bisa berlaku seperti halnya manusia biasa di media sosial. Padahal itu akun di grooming oleh AI. Cuma dibikin promptnya aja, naskahnya awalnya sudah dibikin oleh AI, sisanya dia jalan sendiri. Dan tinggal diperintah aja, kalau ada pejabat A atau pejabat B yang komen, yang punya postingan, bully. Kasih penanda aja di AI itu, nanti akunnya rame-rame itu. Orang bisa bikin 1.000, 2.000, 3.000 untuk membuli pejabat itu. Kalau kita tidak punya pemahaman tentang algoritma media sosial, lama-lama nggak ada orang mau jadi pejabat. Atau kalau jadi pejabat, dia nggak mau keluar dari kantor, nggak mau kasih statement, nggak mau kasih pernyataan. Makanya banyak, mohon maaf ya, mungkin ini direkam atau enggak. Mohon maaf sekarang, banyak menteri nggak berani pasang badan. Jadi kalau ibarat pemain kesebelasan sekarang itu bola dibiarin lewat aja tuh sama pemain-pemain di depan itu. Semua diarahkan kiper aja biar kiper yang nangkap. Presiden kipernya kan. Jadi nggak ada tuh pemain yang hadang bola, yang tackle bola. Kenapa? Takut dibully. Makanya dalam hal ini, tersalah pandangan orang terhadap menteri yang namanya Natalius Pigai misalnya. Ada kontroversi, tapi dalam hal ini dia pasang badan buat pemerintah. Dia sliding sana, sliding sini, terkam bola sana, mungkin ada yang pelanggaran, ada yang patah kaki, apa kita nggak tahu. Tapi dalam hal ini dia nggak biarkan bola nyampe ke kiper. Orang sadar ada namanya Menteri Natalius Pigai. Menteri dibully itu nggak apa-apa, Pak. Bawahan dibully itu nggak apa-apa, karena nanti bisa dikoreksi oleh atasan. Yang bermasalah itu kalau bawahan nggak berani ngambil risiko, semua dioper ke meja atasan. Kalau presiden kita yang dibully, kalau pemimpin tertinggi kita yang dibully, siapa yang bisa koreksi? Siapa yang bisa tolong? Siapa yang bisa bantu? Maka hari ini penting memahami cognitive warfare, penting untuk sampai ke dalam itu. Dan menurut saya TNI penting sekali untuk bisa paham cara kerja algoritma media sosial hari ini, cara kerja artificial intelligence hari ini. Halaman berikutnya. Nah, ini perbedaan cognitive warfare
di era konvensional dan di era digital. Kalau dari sisi kecepatan, kalau era konvensional dulu ya terbatas pada kecepatan para pengirim pesan. Pengirim pesannya dulu pakai kuda atau paling maju pakai pesawat. Ya. Ada batasan kecepatannya. Kecepatannya itu tidak melampaui kecepatan suara. Tapi kalau hari ini kecepatan pesan dan daya rusaknya itu, pesan-pesan yang merusak itu, kecepatannya sudah melebihi kecepatan suara, bahkan kecepatannya kecepatan cahaya, karena melalui fiber optik. Karena hari ini saya pencet sebuah pesan, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah bisa lihat pesan saya. Hari ini ada satu orang yang mendesain sebuah perpecahan, ada satu orang yang mendesain sebuah penghancuran ikatan sosial kita. Hari ini juga sebuah kita langsung pada saat sama bisa lihat, jeda 1 detik aja. Jadi dari sisi kecepatan ini luar biasa. Kalau dulu nunggu 3 hari dulu utusan berkuda datang untuk dapat pesan, oh ini cognitive warfare-nya sudah sampai, atau pesannya sudah sampai di tempat musuh. Ada batasan kecepatan. Skala target di zaman dulu, cognitive warfare itu hanya untuk para pengambil keputusan. Yang disasar otaknya siapa? Otaknya jenderal, otaknya raja, otaknya perdana menteri, otaknya ahli strategi. Di zaman dulu itu yang disasar otaknya. Tapi hari ini masif otak kita semua, otak presiden, otak menteri, otak tentara, otak polisi, otak tokoh agama, otak masyarakat secara keseluruhan, otak keluarga kita. Kalau dari sisi skala, bagaimana dengan akurasi? Kalau dulu kita menentukan akurasi sampai nggak cognitive warfare kita berpengaruh sama orang, pakai apa? Pakai intuisi, pakai perasaan. Wah, udah kena dia nih. Kira-kira ini sudah menyebar nih isunya, sudah terganggu di cara berpikirnya, tapi pakai perasaan. Ada unsur spekulasi di sana. Tapi hari ini enggak. Hari ini lebih pasti. Kenapa? Dianalisa pakai big data. Kita sudah terpengaruh itu atau tidak itu dianalisis pakai big data aja. Dari profil kita. Orang yang mendukung atau anti pemerintahan bisa dianalisis pakai big data. Orang yang suka atau tidak dengan TNI bisa dianalisa pakai big data dengan akurasi yang tinggi, bukan pakai perasaan lagi. Jadi menentukan bahwa operasi kita berhasil atau enggak, itu udah bisa pakai big data. Nah, saya nggak tahu nih, bapak-bapak kan ahli perang itu. Kenapa Presiden Amerika kok kayaknya salah mengambil keputusan kemarin? Menurut versi saya nggak tahu kalau menurut versi tentara. Kok datanya kayaknya nggak cukup? Kok yakin sekali negara seperti Iran bisa takluk dalam 3 atau 4 hari? Sementara perlawanannya sampai hari ini sangat hebat. Teror kognitif misalnya dengan menghadirkan kapal induk, 2 kapal induk di sana, kenapa nggak ngefek terhadap negara ini? Teror kognitif dengan adanya demonstrasi menentang kepemimpinannya Ayatullah Khamenei, kenapa nggak berhasil? Perang kognitif dengan menghadirkan kejayaan masa lalu Iran dengan menampilkan tokoh ahli waris Reza Pahlavi, kenapa nggak ngefek? Tapi keputusannya tetap berperang. Ya berarti mungkin nggak pakai big data. Berarti mungkin masih konvensional pakai perasaan. Laporan agen-agen CIA-nya mungkin masih pakai perasaan. Pak, kayaknya udah banyak nih yang pro Amerika di sini. Pak, kalau mati Khamenei akan langsung runtuh nih negara. Langsung akan berubah ini rezim. Berarti nggak pakai big data, tapi pakai perasaan, pakai intuisi. Saya nggak tahu, ini versi saya. Sebagai orang yang nggak terlalu mengerti pertempuran, saya melihatnya dari sisi perang kognitif, kok kayaknya dia nggak menghitung dengan benar. Padahal sekarang teknologi sudah memungkinkan big data untuk mengukur dan memprofil orang-orang Iran satu persatu. Iran itu walaupun misalnya censorship-nya ada, tapi semua orang bisa mengakses Facebook, Instagram, WhatsApp via VPN. Jadi anak-anak mudanya tetap main IG, tetap main Instagram, tapi via VPN. Itu kan terprofil. Profilnya dia pro pemerintah atau enggak aja kan sebenarnya
di profile. Berarti ini menurut saya nggak pakai big data tapi pakai perasaan, atau big datanya dikalahkan oleh perasaan. Gitu. Nah, dari sisi biaya dan risiko, pada zaman dulu biaya dan risikonya besar karena harus mengirimkan mata-mata, mengirimkan penyusup, ada risiko ditangkap, ada risiko gagal, ada risiko disabotase. Tapi hari ini orang bisa dari balik meja di belahan dunia entah mana bisa bikin kacau sebuah negara dengan pesan yang dia berikan. Risikonya nggak ada, bahkan bisa pakai nama samaran, bahkan bisa pakai akun-akun palsu untuk mengacaukan sebuah negara tanpa risiko. Walaupun bisa dicari, tapi lama nyari orangnya. Apalagi kalau orangnya nggak di dalam negara kita, lebih lama lagi nyarinya. Sifat serangannya, cognitive warfare di masa lalu itu periodik, hanya pada masa perang. Kalau lagi nggak perang ya nggak ada cognitive warfare-nya. Tapi hari ini mau perang nggak perang, cognitive warfare berjalan setiap hari, setiap detik, setiap menit, 24 jam, sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, tanpa henti. Karena kita nggak berhenti lihat layar telapak tangan kita. Karena orang nggak berhenti memproduksi berita apa saja. Karena semua kita sekarang tidak hanya menjadi penikmat berita, tapi juga bisa menjadi sumber berita dalam waktu yang bersamaan. Nih, kalau saya belajar ilmu politik, ini namanya udah chaos. Sebenarnya situasi tanpa censorship itu chaotic. Karena nggak ada regulasinya, nggak ada aturannya. Semua orang bisa berpendapat, semua orang bisa mencerca, memaki, memuji tanpa ada batasan. Semua orang bisa punya akun selain dirinya. Artinya ada alter ego dia yang difasilitasi di sana. Ada dirinya yang lain yang bisa difasilitasi di sana. Kalau saya sih sudah lama mengusulkan kita membuat sebuah aturan undang-undang seperti POFMA di Singapura. Jadi satu orang tuh satu akun aja maksimal dan harus daftar pakai ID, pakai KTP. Jadi nggak bisa bikin akun palsu, Pak. Termasuk, tapi nanti mungkin tentara juga nggak bisa bikin akun palsu kalau mau chipcon gitu. Nggak bisa bikin akun palsu, Pak. Karena itu demi persatuan dan demi terjaganya negara dia, negara yang kecil aja. Singapura kan negara kecil aja, Pak. Memberlakukan censorship dengan cara seperti itu. Dia nggak sensor media sosialnya, enggak. Tapi media sosialnya dipaksa bekerja sama bahwa orang yang bisa punya akun hanya orang yang mendaftarkan ID-nya dia. Tanpa ID dia nggak punya akun. Satu orang satu akun. Ya. Udah mau habis. Oke, memang sudah mau habis. Satu orang satu akun. Nah, apalagi untuk negara sebesar ini. Kalau tidak ada regulasi semacam itu, mau sehebat apapun tentara, mau sehebat apapun badan sandi nasional, mau sehebat apapun institusi cyber kita, mau sehebat apapun polisinya, nggak akan bisa. Karena kita berhadapan dengan 280 juta orang. Itu baru orang Indonesia. Kalau orang dari luar mengaku sebagai orang Indonesia, tanpa regulasi kita akan makin kesulitan. Dan itu kita sudah kalah sebelum bertempur, Pak. Kalau satu saat ada orang yang iseng ingin menghancurkan Republik Indonesia, ya dengan kayak gitu aja. Nggak usah hitung-hitung berapa kekuatan tempur Indonesia, nggak perlu hitung berapa pesawat tempur, kapal perang, jumlah tentara, nggak usah, hancurkan dengan itu aja. Karena kohesi sosial itu bisa dihancurkan. Nah, ini case study aja. Halaman berikutnya, ini halaman 2 terakhir. Ini saja, enggak, sebelumnya. Ini udah pernah kejadian, Pak. Jadi tahun 2017 ini, tentara Myanmar, Tatmadaw itu, membuat ribuan akun palsu, Pak. Dan ini sudah dibuktikan ini. Jadi ini sudah proven di PBB ini. Membuat ribuan akun palsu, menyamar jadi warga biasa, menjadi artis, menjadi intelektual, menjadi apapun, untuk mendiskreditkan warga Rohingya. Sehingga warga masyarakat non-Rohingya itu punya justifikasi untuk benci dengan orang Rohingya. Supaya nanti tidak terjadi resistensi ketika terjadi genosida terhadap warga Rohingya. Dan yang terlibat di sini itu Facebook. Facebook yang memfasilitasi
tentara Myanmar membuat akun-akun palsu, menggrooming akun-akun palsu, menyebarkan kebencian terhadap warga Rohingya, sehingga masyarakat kira-kira ngasih persetujuan dan pembenaran kalau terjadi genosida di Rohingya. Ini sudah pernah terjadi. Jadi Facebook secara substansial menurut PBB berkontribusi terhadap tingkat permusuhan, perpecahan, konflik, dan genosida yang ada di Rohingya. Ini perang kognitif nih. Cuman yang melakukan perang kognitifnya kebetulan di sana waktu itu tentara. Jadi warga Myanmar setuju nggak genosida orang Rohingya? Setuju, Pak. Yang non Rohingya setuju nggak? Setuju. Bahkan biksu-biksu Budanya setuju. Biksu Buddha yang penuh belas kasihan itu. Tapi karena kampanye yang luar biasa via Facebook pada saat itu, setuju pembersihan etnis Rohingya. Itu dahsyatnya cognitive warfare tuh, Pak. Bayangin, orang bisa setuju terhadap genosida gitu. Itu dahsyatnya cognitive warfare. Halaman terakhir. Ini harapan saya. Halaman terakhir. Nah, ini harapan saya terhadap sebelum ini. Kalau bisa, mumpung ini di Kodiklat TNI yang merumuskan kurikulum, yang merumuskan doktrin, kalau boleh ada, mungkin belum matra ya, tapi ada pengkhususan cabang soal cognitive warfare. Ada pendalaman-pendalaman tertentu yang harus dilakukan, karena TNI menurut saya harus jadi benteng terakhir. Bukan benteng terakhir, benteng pertama dalam menjaga keutuhan bangsa. Yang pertama, kalau bisa ada doktrin yang mewajibkan TNI melakukan critical thinking, cek dan recheck dulu informasi. Hari ini, mohon maaf nih Pak, teman-teman saya yang tentara kan juga ada. Tapi kadang-kadang postingan yang belum terverifikasi, dia oper-oper juga ke kita, Pak. Dikirim-kirim juga ke kita. Padahal itu DFK itu, disinformasi, fitnah atau kebencian. Jadi agak-agak rentan ini, karena yang diserang kan pribadi kita, dan dia kan nggak harus lapor komandan untuk sharing itu, karena buat dia itu informasi biasa aja, padahal isinya DFK. Jadi perlu tuh sampai level Babinsa harus ngerti nih, nggak boleh sembarang share informasi ke siapapun, karena Anda adalah benteng pertama penjaga keutuhan NKRI. Yang kedua, kalau ada pembinaan teritorial digital, jadi prajurit level yang di teritorial itu menjadi sensor terdini DFK di masyarakat, karena dia tahu informasi yang benar ini. Memperkuat kedaulatan data. Nah, ini kan sekarang dengan teknologi informasi kita naruh data di internet, Pak, di cloud. Sangat mudah untuk dijebol oleh orang kalau kita tidak punya kedaulatan data. Apalagi informasi-informasi strategis yang ada di TNI. Kohesi internal. Jadi bukan mendorong para komandan untuk narsis, bukan. Tapi sebaiknya, karena teknologi, orang hidup di dua alam sekarang, amfibi kita ini Pak. Hidup di alam nyata dan hidup di alam maya. Di alam media sosial. Dan mungkin hidup kita di alam maya itu lebih panjang sekarang dibandingkan hidup di dunia nyata. Di dunia simulakra itu, di dunia simulasi ini, hidup kita mungkin lebih panjang sekarang. Rata-rata orang Indonesia itu melihat gadget itu 7 jam sehari. 7 jam kita pakai tidur. Ada yang 8 jam sehari. Panjang sekali. Makanya sekarang orang kalau ngucapin selamat lebaran itu Pak, nggak ke tetangga sebelah Pak. Ngucapinnya sama orang yang ada di list HP-nya dia, walaupun nggak pernah ketemu. Mau ucapan selamat puasa sama orang yang ada di list HP dia, walaupun nggak ketemu. Sementara tetangga sebelah lupa diucapin selamat lebaran sama selamat berpuasa. Orang bermaaf-maafan sama list yang ada di HP dia Pak. Walaupun nggak pernah ketemu, nggak pernah bikin salah, nggak pernah ada urusan, minta maaf di list HP. Karena hidup kita ada hidup di dunia maya. Saya tidak mendorong pemimpin, komandan-komandan untuk narsis, tapi kehadiran komandan di dua dunia ini penting. Supaya untuk menutup celah informasi, menutup celah konspirasi, menutup celah sakwasangka. Karena informasinya cepat. Jadi kalau komandan punya media sosial itu kasih perintah, kasih arahan yang sifatnya umum, yang bisa terbuka untuk publik cepat, atau mengklarifikasi sebuah berita
Komandan bisa klarifikasi di media sosial. Soal hilangnya baut jembatan misalnya, komandan bisa klarifikasi itu di media sosial. Hadir komandan, seluruh tentara tahu, oh ini nggak benar. Jawabannya ini. Jadi kehadiran presence komandan di media sosial itu penting untuk kohesi internal. Supaya nggak beda-beda jawaban anak buah di bawah. Karena anak buah cari informasi kan bertingkat. Tanya ke komandan level 1 di atasnya, level 2 di atas, level 3, lama informasi sampai ke dia. Tapi kalau hadir di media sosial, informasinya langsung sampai ke para jurid yang di bawah. Ini saran untuk kohesi internal. Terakhir seperti yang saya sampaikan tadi, kalau boleh ada mata pendidikan khusus di setiap level untuk memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan tentang metode dan cara kerja algoritma media sosial dan artificial intelligence ke seluruh anggota TNI. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, mungkin itu yang bisa saya sharing sebagai bahan renungan dan pikiran kita. Kalau boleh jadi bahan kajian soal cognitive warfare. Dan di masa yang akan datang menurut saya medan pertempuran di otak ini akan menjadi medan pertempuran utama. Kalau misalnya ini sudah terlampaui, mungkin orang nanti habis itu perang pencet-pencet tombol aja, Pak. Pencet tombol di media sosial, pencet tombol di big data, pencet tombol di artificial intelligence. Kalau itu nggak beres juga, mungkin baru pencet-pencet tombol senjata, Pak. Jadi ini mungkin peperangan pertama yang harus dilalui oleh semua negara hari ini dan di masa yang akan datang. Kalau misalnya ini jadi perhatian kita bersama, tentu saya yakin TNI bisa merumuskan kurikulum maupun doktrin yang bisa dijadikan pegangan dalam era cognitive warfare. Demikian, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, karena saya bukan pakar peperangan, saya bukan pakar pertempuran. Saya hanya memahami soal cognitive warfare berdasarkan praktis kehidupan yang saya jalani selama ini sebagai konsultan politik maupun sebagai mantan kepala kantor komunikasi kepresidenan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.